Ya, kita lanjut yang keempat kalau tidak salah ya. Yang ketiga sudah selesai, bahwa kita diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kelak di akhir zaman akan terjadi apa? Terjadi perselisihan yang banyak sekali. Fasayara fihi ikhtilafan katsiran. Ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang usolli, ada yang tidak, ada yang muludan, ada yang tidak, berselisih. Nah, ketika berselisih itu kita disuruh apa? Disuruh mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Tamassaku biha. Berpegang teguh dengan sunnah itu, wa'abdu 'alaiha bin nawajib. Gigit dengan gigi geraham. Artinya jangan sampai lepas. Jangan sampai kita coba-coba ikut-ikutan berbagai macam bid'ah itu. Berbagai macam firqah itu. Bahkan di lain, nasihat Nabi kepada Hudzaifah, walaupun engkau harus makan ranting-ranting pepohonan. Karena menyendiri di tengah hutan misalnya. Karena manusia kaum muslimin sudah rusak. Sudah firqah-firqah semua dan tidak ada jamaah kaum muslimin. Maka ketika Hudzaifah bertanya kepada Nabi, apa yang harus aku lakukan seandainya aku hidup di masa seperti itu ya Rasul? Nabi menjawab, fa'tazil tilkal firaq. Jauhi semua firqah-firqah. Antum hari ini melihat entah sudah berapa puluh firqah di kiri kanan kita. Walillahilham, sepertinya kita belum masuk di zaman, di masa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masih punya guru-guru yang insya Allah berfaham ahlu sunnah, al-firqatun najiyah, termasuk kitab yang sedang kita pelajari. Nanti akan tiba satu masa sudah tidak ada lagi. Semuanya firqah semua. Yang Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah, dan seterusnya. Nabi berpesan, fa'tazil tilkal firaq. Jauhi semua firqah-firqah itu. Walaupun engkau harus hidup dengan memakan ranting-ranting pepohonan. Menyendiri di tengah hutan. Ya. Nah, karena hari ini kita belum sampai kepada yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka belum waktunya. Di kiri kanan kita, guru-guru kita, ikhwan-ikhwan kita, walillahil haq. Masih banyak yang berpegang kepada sunnah. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini yang keempat, ala wa inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari kalangan ahli kitab itu terpecah menjadi 72. Ini beliau ambil salah satu riwayat. Di riwayat yang lebih lengkap adalah 71, 72, 73. Apa yang pecah menjadi 71? Apa? Agama mereka terpecah menjadi 71 kelompok. Yahudi.
Apa yang 72? Nasrani. Apa yang 73? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Wa inna hadhihi al-millata sataftariku ala 73 firqatan. Dan millah ini, Islam ini, umatku kelak akan terpecah menjadi 73. Entah sudah sampai atau belum, yang jelas kita saksikan hari ini ada kaum muslimin yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, dan seterusnya. Oleh karena itu, jika ada seorang tokoh yang mengajak kaum muslimin, mari kita bersatu. Hilangkan perbedaan. Lupakan perbedaan. Mari kita berangkulan. Mari kita bekerja sama terhadap apa yang kita sepakati. Nata'awanu fi mattafaqna, katanya. Mari kita bertolong-tolongan dalam hal yang kita sepakati. Apa yang kita sepakati, kata mereka? Orang kafir musuh kita, Amerika musuh kita, Eropa musuh kita. Kita kerjasama, kita sepakat. Wa na'tadhiru fi makhtalafna ba'duna ba'dan. Adapun yang kita perselisihkan, ada yang usoli, ada yang tidak, ada yang maulid Nabi, ada yang tidak, ada yang ketika hamil pertama, ada yang 7 bulan, ada yang tidak, dan seterusnya. Mari kita saling memaafkan. Ini prinsip siapa? Ini prinsip siapa? Ini prinsip hizbi yang mendunia, yang mereka menyebut dirinya sebagai Ikhwanul Muslimin. Namanya bagus. Ikhwanul Muslimin. Persaudaraan kaum muslimin. Didirikan oleh Hasan al-Banna. Mereka tegak di atas persatuan yang semu. Persatuan yang tidak sesungguhnya. Mosok berbuat bid'ah saling memaafkan. Buat apa ada Nabi, ada para sahabat? Buat apa sabda Nabi yang kemarin? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Sementara boleh tahlilan, boleh muludan, boleh manakiban, boleh salawat nariyah, salawat al-fatih, yang itu semua tidak pernah dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Buat apa? Saling memaafkan. Nah, ini prinsip Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok yang mendunia, yang sampai ke negeri kita ini, dan merusak kaum muslimin. Jadi nggak usah bahas bid'ah, bahas syirik, bahas manhaj. Yang penting sama-sama muslim, katanya. Ini beda betul dengan wasiat Nabi, nasihat Nabi. Gigit dengan gigi geraham. Kalau saling memaafkan, nggak ada gigit dengan gigi geraham. Ya. Maka hati-hati prinsip ini. Jangan sampai antum terkena syubhat. Mumpung masih kecil, mumpung masih belasan tahun, mumpung belum masuk syubhat di diri antum. Antum harus tahu. Nah, kita tidak hanya disuruh mengenal kebenaran, tapi juga kita disuruh mengenal kebatilan. Maka insya Allah dalam pelajaran selanjutnya nanti antum mungkin di SMA akan diajari Mu'tazilah itu ciri-cirinya gimana, Jahmiyah itu ciri-cirinya bagaimana, Rafidah ciri-cirinya gimana, Asy'ariyah Maturidiyah ciri-cirinya gimana. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus. Siapa yang mengawali ini? Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Aku beda. Aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Agar apa?
agar aku tidak terjerumus ke dalam keburukan. Ya. Maka mulailah Hudzaifah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dijawab oleh Nabi tadi, ya Rasul, kita telah melewati masa jahiliyah. Kita masuk ke dalam masa Islam, sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa. Zaman di mana manusia terbaik hidup. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersama manusia-manusia terbaik di luar para nabi, para rasul, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Burairah, dan seterusnya. Itulah zaman terbaik. Nah, setelah zaman kebaikan ini, apakah ada keburukan? Ini pertanyaan Hudzaifah. Dijawab oleh Nabi, ada. Ada. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Yaitu orang yang mengikuti sunnah, tapi bukan sunnah. Mengikuti hidayah petunjuk, tapi bukan hidayah. Itu yang dimaksud keburukan setelah kebaikan zaman Rasul dan para sahabat. Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, nampak di situ. Masih ingat kemarin ya? Gemboknya fitnah siapa? Gemboknya fitnah siapa? Umar. Umar wafat, gembok hancur. Maka muncul fitnah, muncul syubhat, muncul aliran sesat, muncul syubhat pertama. Apa? Khawarij. Khawarij. Itulah muncul keburukan. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, setelah keburukan itu, apakah muncul kebaikan lagi? Nabi menjawab, iya. Iya, akan muncul kebaikan lagi. Cuma Nabi menambahkan, wa fihi dukhan. Ada dukhan di situ, ada asap di situ, ada kabut di situ. Zaman kebaikan. Entah tahun berapa. Ya. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, setelah kebaikan yang ada dukhan itu, ada kabut itu, apakah akan muncul keburukan lagi? Nabi menjawab, iya. Apa? Du'atun ila abwabi jahannam. Yaitu para da'i, para penyeru yang mengajak manusia kaum muslimin masuk jahannam. Da'i dia, kiai dia, ustadz dia, penceramah dia, tapi dia mengajak kaum muslimin masuk jahannam. Du'atun ila abwabi jahannam. Kayak apa itu? Ya. Kalau pemabuk, pezina, penjudi, pengedar narkoba sudah jelas. Ini dai, ustadz, kiai, ulama di mata manusia, tapi mengajak kaum muslimin masuk jahannam. Innalillah. Mana ada yang tahu? Ya. Mereka digiring ke jahanam, gak ada yang sadar. Dikiranya kiai, dikiranya ustadz, dikiranya ulama. Ya. Akhirnya Hudzaifah bertanya, jika aku hidup di masa seperti itu ya Rasul, apa yang harus aku lakukan? Apa yang engkau perintahkan terhadap diri? Jawabannya tadi, berazlah. Ketika sudah tidak ada lagi jamaah kaum muslimin ahlus sunnah. Oleh karena itu, sia-sia. Sia-sia. Orang yang mengajak kaum muslimin berdakwah supaya kaum muslimin ini bersatu. Sia-sia. Kalau kaum muslimin bersatu, ya batal sabda Nabi. Batal sabda Nabi. Mana mungkin sabda Nabi batal? Kaum muslimin harus pecah menjadi 73. Yang 72 masuk. Yang 72 masuk neraka. Hanya satu yang masuk surga. Tugas kita apa? Cita-cita kita apa? Menyatukan kaum muslimin, apa masuk ke kelompok yang satu? Masuk ke kelompok yang satu. Menyatukan kaum muslimin, supaya tidak pecah menjadi 73, ya melawan sabda Nabi. Melawan sabda Nabi.
Ya, maka nggak usah pusing, nggak usah ribet. Gimana caranya kita masuk ke kelompok yang satu? Ya, kita tidak usah mikir jauh-jauh. Yang penting kita, keluarga kita, murid-murid kita, jamaah kita, teman-teman kita masuk ke kelompok yang satu itu. Yang oleh Nabi disebut sebagai Al-Firqatun Najiyah. Atau nama lainnya, Al-Firqatun Najiyah, nama lainnya, At-Ta'ifatul Mansurah. Golongan yang selalu ditolong. Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Nama lainnya lagi, Al-Ghuraba. Orang-orang asing, orang-orang aneh. Ya. Nama lainnya lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini satu kelompok, tapi namanya ada 5. Ada Al-Firqatun Najiyah, ada At-Ta'ifatul Mansurah, ada Al-Ghuraba, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada satu lagi, As-Salaf. Atau As-Salafi, orangnya kan Salafi. Indonesia itu negaranya. Kalau orang Indonesia, Indonesia. Arab itu kan negaranya, bangsanya. Kalau orangnya, Al-Arabi. Kan begitu. Salaf ini sifatnya, keadaannya. Orangnya, Salafi. Dan siapa yang pertama kali mengaku sebagai salaf? Siapa? Yang pertama kali ngaku sebagai orang salaf siapa? Rasulullah SAW. Di hadapan Fatimah, beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau berkata di hadapan Fatimah, khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salafi adalah aku. Sebaik-baik orang salaf bagimu adalah aku. Nabi mengaku sebagai salafi. Bagaimana kita tidak mau mengaku sebagai salafi? Nabi saja mengaku. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita menjadi orang salaf? Supaya kita menjadi ahlu sunnah. Supaya kita menjadi al-firqatun najiyah atau ifatul mansurah al-ghuraba. Caranya? Caranya? Ikuti. Ikuti. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Rasul dan para sahabat. Adakah cara lain? Tidak ada. Ikuti Rasul dan para sahabat. Ya. Seperti yang antum jawab tadi. Rasul dan para sahabat habis sholat salam-salaman apa tidak? Rasul dan para sahabat selesai baca Al-Quran ditutup dengan shadaqallahul adzim apa tidak? Rasul dan para sahabat selesai sholat Id mengucapkan minal aizin wal faizin tidak? Yang diucapkan para sahabat selesai sholat Id apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, termasuk Rasul dan para sahabat mencium Hajar Aswad. Ada bunyi kecupan apa tidak? Tidak. Kita ikuti. Ini masalah fikih. Apalagi masalah akidah. Apalagi masalah tauhid. Apakah Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Apa bersemayam di atas arsy? Bersemayam di atas arsy. Apa kata Rasul dan para sahabat? Apakah Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Apa tidak? Iya. Ikuti Rasul dan para sahabat. Sebagaimana Rasul dan para sahabat mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Dan seterusnya.
termasuk nanti akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ini semua kata Rasul dan para sahabat. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti. Jangan seperti orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah. Otaknya bermain. Betul Allah mengatakan, ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Bahwa aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Tapi nggak masuk akal kalau Allah punya tangan. Apalagi dua. Kok jadi kayak kita? Itu orang falasifah, orang Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah. Beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah nggak pakai mikir, kata Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, sami'na wa ata'na. Bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nggak usah dibahas tangan Allah seperti apa. Samakah dengan tangan kita? Sama apa tidak? Nggak mungkin. Nggak mungkin sama. Nggak sama sih. Tapi mungkin mirip-mirip. Betul? Mirip-mirip? Nggak ada mirip-miripnya. Ya, namanya tangan ya ada pergelangannya, ada sikutnya, ada ketiaknya. Tangan Allah juga seperti itu, betul? Salah. Pokoknya Allah punya tangan titik. Dan tangan Allah tidak sama, tidak ada mirip-miripnya dengan tangan siapapun. Lalu seperti apa? Wallahu a'lam. Sebagaimana unta punya tangan apa tidak? Unta punya tangan apa tidak? Punya. Kata siapa unta punya tangan? Kata siapa unta punya tangan? Kata Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan, jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Biar tidak sama dengan unta, turunlah tangan dulu, kemudian lutut. Walaupun ini menjadi perselisihan bahwa ini hadis ini terbalik. Ya. Berarti beliau mengatakan, unta itu punya tangan. Maksudnya yang depan dianggap tangan, yang belakang dianggap kaki. Apakah sama tangan unta dengan tangan kita? Beda jauh. Beda jauh. Kita semua punya kaki. Gunung punya kaki apa tidak? Gunung punya kaki. Ya. Kecamatan itu ada di kaki Gunung Semeru. Pernah dengar nggak? Ya kan? Desa itu ada di kaki Gunung Merbabu. Pernah dengar? Mirip nggak kaki antum sama kaki gunung? Nggak ada mirip-miripnya. Sedikit saja nggak ada. Gunung makhluk, kita makhluk. Bagaimana kita semua makhluk? Allah bukan makhluk, tapi khalik. Lebih tidak ada mirip-miripnya. Kita cuma mengatakan seperti ucapan Allah, bahwa Allah betul-betul memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki mata, tetapi tidak ada mirip-miripnya dengan wajah kita, tangan kita, jari kita, dan seterusnya. Siapa yang kita ikuti? Rasul dan para sahabat. Hanya Rasul dan para sahabat. Adapun Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, dan seterusnya, penyampai. Lewat Imam Bukhari lah kita bisa tahu Rasul dan para sahabat begini-begini. Lewat Imam Syafi'i lah kita bisa tahu Rasul dan para sahabat begini-begini. Gitu ya. Wahia al-jamaah. Yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mengikuti sunnah Nabi. Jamaah mengikuti jamaah siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mengikuti sunnah Nabi. Jamaah mengikuti jamaahnya. Jamaah siapa kira-kira? Jamaah sahabat. Siapa lagi? Jamaahnya para sahabat. Gitu.
Imam Syafi'i belum lahir. Imam Bukhari belum ada. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Atha bin Abi Rabah. Para sahabat sudah ada. Mereka sholat di belakang Nabi. Mereka makan bareng Nabi. Mereka jihad bersama Nabi. Susah dan senang menyertai Nabi. Menyaksikan Nabi tidak sadarkan diri karena Nabi itu tidak sadar ketika sedang kedatangan wahyu. Sedang kedatangan wahyu. Dan ketika beliau kedatangan wahyu, terputus hubungan beliau dengan siapapun. Konsentrasi mendengarkan wahyu yang sedang disampaikan oleh Jibril itu. Ya. Dan wahyu itu berat apa ringan? Wahyu itu ringan apa berat? Berat. Mana dalil bahwa wahyu itu berat? Sanulqi alaika qawlan sakila. Sakil berat. Akan kami berikan kepada engkau ya Muhammad ucapan yang berat. Jadi wahyu itu berat. Pernah satu ketika Rasul sedang berdua dengan Jabir. Ada beberapa sahabat yang dekat dengan beliau adalah Jabir. Tidak sengaja ujung lutut Nabi itu berada di atas paha Jabir. Biasa kita duduk seperti antum deket-deketan kan, ujung lutut nempel, ujung lutut teman antum nempel atau di atas sedikit paha teman, ini kan hal biasa. Ya seberat-berat lutut Nabi seberapa kan? Tiba-tiba Nabi kedatangan wahyu. Tiba-tiba Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Jibril ketika datang menyampaikan wahyu, tidak ada tanda-tanda. Sedang ngobrol, sedang duduk, sedang ini, sedang itu. Apa kata Jabir? Seolah tulang pahaku mau remuk. Menyangga ujung paha Nabi, ujung dengkul Nabi. Yang tadinya nggak seberapa, tiba-tiba menjadi berat luar biasa, entah berapa puluh kilo. Ya. Karena apa? Sedang kedatangan wahyu. Wahyu itu berat. Ada lagi Nabi sedang berada di atas unta. Tiba-tiba beliau kedatangan wahyu. Jibril datang menyampaikan wahyu. Itu unta tiba-tiba turun. Itu perut unta nempel di bumi. Tidak sanggup menahan badan Nabi. Yang begitu beratnya karena sedang menerima wahyu. Oleh karena itu, para nabi, para rasul yang berjumlah 124.000 itu tidak ada satupun yang perempuan. Nggak akan sanggup perempuan menerima wahyu karena berat sekali. Ya, silakan azan dulu. Udah masuk kan? Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita selesaikan yang keempat ini. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Semuanya masuk neraka kecuali milah yang satu. Kecuali satu firqah, satu kelompok. Berarti kebanyakan yang masuk apa? Surga apa neraka? Neraka. Hadis sahih dari Muslim bahwa setiap 1.000 orang yang masuk neraka berapa? Setiap 1.000 orang nih yang masuk neraka berapa?
999. 999. 1:1000 istilahnya. Ya. Nah, umat Islam ini sama. Lebih banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Yang masuk surga cuma satu kelompok tadi. Yang 72 masuk neraka. Hanya pertanyaan, apakah yang 72 itu masuk neraka kekal apa tidak? Nah, tidak. Kenapa? Karena masih umatku, kata Nabi. Ya. Sataftariku ummati. Umatku akan pecah menjadi 73. Berarti 73 semuanya umat beliau. Sementara beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan, yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga? Yang tidak taat kepadaku. Berarti dia tidak mau masuk surga. Kan kita harus taat kepada beliau. Harus mengikuti beliau. Udah tahu beliau tidak pernah merayakan maulid Nabi. Udah tahu beliau tidak kenal selawat nariyah. Udah tahu beliau tidak pernah mentahlilkan kematian. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kenapa dilakukan? Berarti dia tidak taat kepada Nabi. Tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Terancam masuk neraka. Hanya karena masih umat beliau, maka pada satu ketika akan diangkat. Nah, beruntunglah orang-orang yang tidak masuk neraka sama sekali. Siapa? Yang satu itu. Loh, apakah mereka tidak berdosa? Berdosa. Nggak ada manusia yang belum pernah berdosa. Mereka berdosa. Tapi diampun. Diampun. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kemudian dia sholat, maka diampuni dosa-dosanya yang dilakukan di antara 2 sholat. Di antara zuhur dengan asar berbuat dosa, diampuni. Di antara asar dengan maghrib berbuat dosa, diampuni. Di antara maghrib dengan isya dia berbuat dosa, diampuni. Dengan syarat wudunya, sholatnya persis mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka antum wajib belajar tata cara sholat Nabi. Ya, para sahabat mengatakan kami belum menggerakkan badan kami untuk sujud sebelum Rasulullah betul-betul mencium tanah. Rasulullah sudah betul-betul mencium tanah sujud, baru kami para makmum bergerak. Enggak seperti sebagian saudara-saudara kita diikuti. Ya, baru Allahu Akbar, udah ikut. Allahu Akbar. Biarkan imam Allahu Akbar sudah masuk rukun berikutnya, baru kita para makmum menggerakkan badan kita. Itu tata cara para sahabat sebagai makmum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti Nabi. Ya. Bagaimana para sahabat merapatkan saf. Ketika Nabi mengatakan sawu, wa'tadilu, tarassu, saddul khala, lurus, rapat, jangan sampai ada celah. Para sahabat mengatakan nalziku mangkibana bimangkibi sahibina wa qadamana biqadami sahibina. Kami tempelkan pundak kami ke pundak sebelah kami. Kami tempelkan qadam. Qadam itu telapak kaki, tapi tentu yang samping ditempelkan. Begitu para sahabat. Kita ikuti para sahabat. Ya. Bagaimana Rasul takbir. Bagaimana
10 jari Nabi. Apa rapat? Apa renggang? Apa setengah rapat, setengah renggang? Tiga-tiganya ada tempat masing-masing. Kapan jari-jari Nabi rapat? Ketika sujud. Ketika sujud. Ketika duduk di antara dua sujud. Kapan jari-jari Nabi renggang? Ketika ruku. Ketika ruku. Kapan setengah renggang, setengah rapat? Kira-kira begini. Ketika takbir. Masing-masing ada tempat. Dan itu dipelajari oleh para imam. Demi apa? Demi supaya dosa-dosa kita diampuni. Karena Nabi mengatakan kepada orang yang habis berbuat dosa, dosanya dosa besar, engkau tadi sudah wudu seperti cara wuduku? Engkau tadi sudah sholat seperti cara sholatku? Dijawab oleh sahabat ini, iya. Aku wudu seperti wudumu ya Rasul. Aku sholat seperti sholatmu ya Rasul. Apa kata Nabi? Qad ghafarallahu dzunubak. Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Padahal baru saja dia melakukan dosa besar, datang kepada Nabi, siap dihukum. Siap dihukum. Ya. Kata Nabi, Allah telah ampun. Kenapa? Karena engkau tadi sudah wudu seperti cara wuduku, sudah sholat seperti cara sholat. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau wudu kita tidak sama dengan cara wudu Nabi. Mana ada Nabi wudu menepuk-nepuk jidat. Nabi wudu 10 jari beliau yang basah, tidak perlu mengambil air, diusapkan dari depan ke belakang. Sudah sampai belakang, dikedepankan lagi. Langsung telinga. Berapa kali? 1 kali. Itu tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau wudu kita tidak seperti wudu Nabi, sholat kita tidak seperti sholat Nabi, ya tidak akan diampuni dosa-dosa kita. Kan tadi Nabi bilang, karena engkau sudah wudu seperti cara wuduku, karena engkau sudah sholat seperti cara sholatku, qad ghafarallahu dzunubak. Allah telah ampuni dosa-dosa. Maka antum terus belajar. Ya. Dan saling mengingatkan. Barangkali adik kelas antum, ada yang wudu masih seperti itu, diingatkan. Bukan begitu, begini. Ya. Dan ambil air banyak apa sedikit? Sedikit saja. Ambil air di keran sedikit. Sudah dapat sini, matikan dulu. Ya. Diusap. Sunnah sedikit sekali. Nabi cukup dengan 1 mud. Ya. Artinya tidak boros air. Itu. Jangan keran dibuka sebesar-besarnya, ya, diguyur kepala dan seterusnya. Ini menyalahi sunnah. Ya. Manhum ya Rasulullah. Siapa yang satu kelompok, satu golongan yang langsung masuk surga? Yang 72 kan masuk neraka dulu. Siapa yang langsung masuk surga ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku ada di situ. Dengan kata lain, siapapun yang mencontoh aku dan para sahabatku, maka tidak usah pedulikan si A, si B, si C, si D. Beda dengan mereka nggak apa-apa. Yang penting tidak beda dari Rasul dan para sahabat. Ya, menyelisihi Imam Syafi'i, Imam Bukhari,
Kalau memang berselisih, nggak masalah. Yang penting tidak menyelisihi Rasul dan para sahabat. Kebenaran adalah milik Rasul dan para sahabat. Bukan milik si A, bukan milik si B, bukan milik si C. Bahkan antum berbeda dengan orang sekampung, senegara. Beda. Tapi kalau antum yakin ini adalah Rasul dan para sahabat, maka gigit, apa tadi? Gigit dengan gigi geraham. Jangan ragu-ragu. Ya. Senegara orang merayakan maulid. Antum tahu maulid tidak pernah dirayakan oleh Rasul dan para sahabat. Enggak, jangan ragu-ragu. Yakin. Ya. Maka jaminan kebenaran adalah Rasul dan para sahabat. Dari situ muncul kaidah laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya sesuatu, ini ibadah mahdoh ya, itu benar, itu baik, berpahala, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Tidak mungkin ada sebuah kebenaran ibadah mahdoh kok belum dilakukan oleh para sahabat. Tidak mungkin. Pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Dari mulai wudhu, tayamum, azan, qomat, sujud, ruku, tawaf, sa'i. Adakah yang belum dilakukan oleh para sahabat? Nggak ada. Nggak ada. Kok ada yang belum dilakukan oleh para sahabat? Pasti salah, pasti keliru, pasti batil. Kalau mengatasnamakan ibadah. Mahdoh. Kecuali ghairu mahdoh. Tadi antum sudah tahu mana mahdoh, mana ghairu mahdoh. Ya kan? Untuk ghairu mahdoh, beda dengan para sahabat, nggak masalah. Nggak masalah. Yang harus sama dengan Rasul dan para sahabat adalah yang mahdoh. Ya, sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silakan. Ahmadiyah kelompok apa begitu? Ahmadiyah sudah keluar dari yang 73. Ahmadiyah sudah keluar dari kelompok yang 73. Dia sudah bukan orang Islam lagi.